Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Jangan lupa diseruput dulu kopinya sebelum menonton video ini. Semoga sahabat Arkeovlog nggak bosen-bosen ya dengan edisi yang mengangkat tema penelusuran jejak jalur perdagangan rempah. Soalnya ada yang bertanya kepada saya, kenapa sih Arkeovlog bikin konten tentang jalur perdagangan rempah ini sampai berjilid-jilid? Kurang menarik gitu katanya. Kenapa Arkeovlog nggak bikin konten seperti biasanya aja tentang candi dan temuan-temuan masa kerajaan gitu? Saya menjawab pertanyaan teman saya itu dengan senyum manis, sambil tak lupa menyeruput kopi dulu sebelum menjawab. Oke, saya akan mencoba menjelaskannya sambil membelai bulu kaki saya yang lembut. Jadi gini ya, untuk bisa memahami sejarah masa lalu, kita harus bisa berpikir bagaikan detektif Conan. Tahu kan detektif Conan? Memahami sejarah suatu masa tertentu itu tidak bisa hanya mengetahui masa itu saja. Tapi kita harus juga bisa mempunyai pemahaman yang luas tentang masa sebelumnya dan juga masa sesudahnya. Kenapa? Karena jejak sejarah budaya itu tidak seperti ujuk-ujuk ada dan tidak juga ujuk-ujuk menghilang begitu saja. Bila boleh saya kasih perbandingan sederhana, sejarah itu bagaikan jalan raya Anyer Panarukan. Dia berjalan mengalir, menyambung menjadi satu kesatuan yang utuh. Walau di tengah-tengahnya terjadi pengalihan oleh jalan baru misalnya, atau pada bagian tengahnya ada yang sengaja dirusak, tapi jejaknya pasti akan terlihat di bagian jalan berikutnya, tidak bisa tidak. Nah, sekarang punya gambaran kan? Oleh karena itu, untuk memahami dan merekonstruksi sejarah dan budaya, kita bisa menarik mundur jauh ke belakang atau menarik maju jauh ke depan. Arkeovlog tidak mengajak para sahabat semua untuk menjadi penonton yang pasif, yang mengamini begitu saja satu interpretasi. Tapi sebaliknya, Arkeovlog mengajak kita semua untuk berpetualang dalam pikiran yang kritis, untuk mencoba mencari dan memahami fakta dan mungkin jawaban-jawaban baru. Hal ini kita lakukan dalam usaha kita semua untuk mencoba menyusun kembali keping-keping sejarah yang hilang atau rusak. Kalau bukan kita yang melakukannya, lalu siapa lagi? Dari penelusuran tentang jejak jalur perdagangan rempah, kita tahu bahwa laut dan sungai telah menjadi jalur transportasi yang utama pada saat itu. Kota-kota pelabuhan, dermaga-dermaga pelabuhan, bandar, gudang-gudang, komoditi perdagangan, pemukiman, kampung-kampung, rumah-rumah, bahkan istana dibangun karena adanya aktivitas perdagangan ini. Adanya jalur perdagangan juga memunculkan percampuran budaya, suku, ras, agama, kepercayaan yang melibatkan migrasi dan monopoli, yang memunculkan juga penguasa dan kekuasaan, yang membentuk sekaligus menghancurkan peradaban, yang pada akhirnya melahirkan kita di sini, di tanah Ibu Pertiwi. Aktivitas perdagangan menghasilkan keuntungan yang memunculkan kejayaan, sekaligus juga peperangan. Dalam buku History of Java, Raffles menceritakan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh VOC dalam 10 tahun dari tahun 1770 hingga 1780 Masehi yang tercatat mencapai 20 juta guilder atau setara
155,8 triliun rupiah. Sebelumnya, dari catatan yang ditemukan dari tahun 1648 hingga tahun 1657, VOC meraih keuntungan rata-rata 8 juta guilder per tahun atau setara 62,3 triliun rupiah. Bayangkan uang segitu pada masa lalu bisa buat beli apa aja ya. Tak heran bila kemudian VOC bisa membangun benteng, rumah, gedung, dan infrastruktur lainnya. VOC atau yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan nama Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda didirikan pada tahun 1602 Masehi. Tak lama sejak didirikan, perusahaan ini berhasil menyingkirkan bangsa Portugis yang sebelumnya telah 1 abad membangun imperium perdagangan di Asia. Saingan utama VOC yaitu East India Company atau EIC yang didirikan di London pada tahun 1600 Masehi. Perusahaan Belanda ini kemudian bertumbuh pesat karena banyaknya investor di Belanda yang menginvestasikan uangnya di perusahaan ini. VOC kemudian dapat membiayai operasi-operasi militer untuk meraih monopoli dunia dalam perdagangan rempah-rempah. Penaklukan Kepulauan Banda pada tahun 1622 Masehi membuat VOC memperoleh monopoli atas buah pala dan kembang pala. Untuk memonopoli cengkeh, VOC menghancurkan pohon-pohon cengkeh di sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan kemudian memusatkan pembudidayaan cengkeh di Ambon. Pelabuhan Makassar merupakan pelabuhan terakhir tempat para saudagar dari Eropa dan Asia untuk memasok komoditi rempah-rempahnya dengan tidak melibatkan VOC sebagai perantara. Namun hal ini dibilang penyelundupan oleh VOC. Penaklukan kota Makassar pada tahun 1667 pun menjadikan jalur ini tertutup. Monopoli perdagangan kayu manis diperoleh VOC dengan cara mengusir bangsa Portugis dari Sri Lanka. VOC tidak hanya mengangkut barang-barang dari Asia ke pasar Eropa, tapi juga mengumpulkan modal besar di wilayah Asia itu sendiri, yang pada masa itu disebut dengan kawasan Hindia Belanda. Perdagangan dalam kawasan Asia itu sendiri menghasilkan keuntungan besar bagi VOC sepanjang abad ke-17 dan 18 Masehi. Pada tahun 1639, VOC satu-satunya perusahaan Eropa yang memiliki izin memasuki Jepang. Hal ini memberikan kesempatan kepada VOC untuk memperoleh perak dengan harga rendah. Seluruh pelaku dagang bangsa Eropa di Asia membutuhkan perak untuk membeli bahan tekstil dari India dan merica dari Kepulauan Indonesia. Pada akhir abad ke-17, volume perdagangan dan pelayaran antara Eropa dan Asia meningkat dengan pesat. Kain-kain dari India, kopi dari Jazirah Arab, kemudian juga dari Jawa, serta teh dari Cina merebut pasar Eropa. Pada abad ke-18 Masehi, VOC mengalami kemerosotan karena keuntungan dari perdagangan tidak mampu lagi mengimbangi pengeluaran biaya administrasi yang tinggi akibat korupsi. Pecahnya Perang Inggris keempat pada tahun 1780 semakin membawa malapetaka bagi VOC. Selama beberapa tahun, kapal-kapal dari Asia tidak bisa masuk sehingga tidak mungkin lagi menyelenggarakan perdagangan. VOC kemudian terjebak dengan hutang yang besar. Belanda kemudian dijajah oleh Prancis dan VOC kemudian dinasionalisasi pada tanggal 1 Januari 1800 yang menandakan akhir keberadaan dari VOC. Dari visual kapitalis, tercatat bahwa VOC mengalami puncak kejayaan dengan keuntungan mencapai 78 juta gulden pada masa itu.
Jika dibandingkan dengan zaman sekarang, nilainya mencapai 7,9 triliun dolar Amerika atau setara dengan 107,37 triliun rupiah. Nilai ini setara dengan gabungan kekayaan dari 20 perusahaan modern pada saat ini, yaitu Apple, Microsoft, Facebook, Chevron, dan bahkan ExxonMobil. Itu adalah contoh kekayaan yang bisa didapatkan dari perdagangan pada zaman VOC, yang bisa didapatkan dari hasil dominasi kekuasaan VOC terhadap wilayah Nusantara. Dari gambaran kekayaan yang bisa didapat oleh VOC itu, maka kita tentu bisa membayangkan pula berapa kekayaan yang diperoleh oleh Kerajaan Majapahit di masa sebelumnya, saat Kerajaan Majapahit mendominasi jalur perdagangan di wilayah Nusantara. Coba kita tarik ke belakang lagi. Maka kita bisa membayangkan berapa kekayaan yang bisa diperoleh oleh Kerajaan Singosari, Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Sriwijaya. Tak heran bila kemudian mereka bisa membangun candi-candi peribadatan yang sangat besar dan indah. Misalnya Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Panataran, kawasan Muara Takus, dan candi-candi lainnya adalah jejak yang jelas bahwa negeri kita memang memiliki kerajaan-kerajaan yang dulunya sangat kaya. Kalau masih ada yang bilang bahwa yang bangun candi-candi itu adalah dari bangsa lain, rasanya mau gue gigit aja deh. Dipikirnya bangsa kita itu dulu miskin dan primitif gitu kali ya. Tak heran juga bila pada saat itu mereka saling berperang dan menaklukkan, karena memang dominasi kekuasaan ya berarti akan memperoleh kejayaan dan kekayaan. Gold, glory, dan gospel itu adalah semboyan yang mendasari bangsa Spanyol untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, yang kemudian diikuti oleh bangsa Eropa lainnya, yang akhirnya memunculkan kolonialisme dan imperialisme di belahan dunia pada abad ke-15 sampai 18 Masehi. Namun jelas sekali bahwa gold atau kekayaan inilah yang menjadi tujuan utama. Untuk mencapai kekayaan itu memang harus diiringi dengan kekuasaan atau dominasi terhadap wilayah tertentu. Sedangkan gospel atau penyebaran agama dari dulu hanya digunakan sebagai tameng dari pembenaran atas tindakannya, yang tidak lain ya untuk mencari kekayaan dan kekuasaan. Dari sejarah kita sebenarnya bisa belajar bahwa perang saudara sebenarnya terjadi karena urusan harta dan tahta. Sedangkan motif-motif lain, misalnya seperti cinta, hanyalah alasan terselubung yang digunakan oleh penguasa lain untuk membenarkan tindakannya. Jadi, kalau boleh berpikir nakal, tindakan pembunuhan Ken Arok terhadap Tunggul Ametung ya karena untuk memperoleh harta dan tahta, bukan semata-mata karena kecantikan dari Ken Dedes. Apa yang diceritakan dalam kitab Araraton sebenarnya bisa ditafsirkan sebagai alasan pembenaran dari tindakan Ken Arok dan sebagai usaha Ken Arok untuk merayu Ken Dedes yang memang sangat cantik. Oke, edisi kali ini sebenarnya dibuat untuk menjawab pertanyaan teman saya tadi yang di awal ya. Iya, beneran teman kok. TEMAN. Jangan berpikir lain ya. Semoga jawaban saya tadi juga bisa memberi gambaran bagi sahabat arkeovlog yang lain. Iya, beneran sahabat kok. SAHABAT. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, rahayu.